Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Warung Bakso. Sebelum masuk ke ceritanya, kita masuk ke prolognya dulu. Aku tak pernah menyangka wanita sebaik selembut Tante Yona ternyata rela melakukan hal yang berhubungan dengan hal gaib demi kekayaan yang ingin dia dapat secara instan. Silahkan, paket bakso urat 1 lengkap beserta minumnya. Sudah ya kak? Oke, makasih ya mbak, kata salah satu pengunjung warung baksonya. Enak tenan baksonya ya. Cita rasanya seolah-olah selalu membuat tergoda dan ingin selalu mencicipi bakso ini setiap kali aku lewat depan warung bakso ini, kata salah satu pengunjung setia warung bakso itu kepada Prita, salah satu waiter warung baksonya. Tentu saja setiap orang pasti ketagihan kalau sudah mampir ke warung bakso ini yang pemilik bernama Bu Yona. Seorang janda yang tidak mempunyai keluarga satupun, entah di mana keluarganya tinggal, aku pun tidak tahu pasti. Dan aku bekerja di sini sudah hampir 2 bulan, tidak pernah terlewatkan jeda 1 hari pun pelanggannya sepi, selalu saja ramai pengunjungnya. Mungkin dari resepnya Bu Yona yang benar-benar mantap, sehingga membuat siapa saja sudah mencicipinya selalu saja balik lagi ingin makan baksonya. Tapi walaupun super sibuk, aku tetap senang menjalani tugasku sebagai waiter di sini. Tiba-tiba suatu hari tanpa duga, "Nduk, hati-hati, jaga dirimu, Nduk." Tentu saja aku langsung kaget dihampiri seorang nenek-nenek yang memperingatkan aku untuk selalu berhati-hati. Dalam hati tentu saja aku jadi penasaran dengan ucapan si nenek tadi, kenapa dia berkata begitu kepadaku padahal aku tidak mengenalnya sama sekali. Kira-kira apa ya maksud dari perkataan si nenek tadi? "Hei Prita, kenapa ngelamun di situ? Sini antar order baksonya. Pelanggannya sudah menunggu sejak tadi toh, dan masih banyak pelanggan yang belum kita siapkan ordernya," kata Mas Karta, si pramu sajinya, mengagetkan lamunanku tentang si nenek tadi. Iya mas, maaf mas," kataku gugup. Ketika aku menoleh lagi ke arah si nenek, kemana si nenek yang tadi ya? Perasaanku baru saja di sini, kok mendadak hilang ya? Aku pun melanjutkan pekerjaan tanpa memperdulikan lagi kata pengunjung tadi yang berkata seperti itu. Ya, siapa tahu dia salah mengenali atau apa. Segera ku antar orderan demi orderan bakso kepada setiap pelanggan yang sudah ngantri. "Ini mas order baksonya, selamat menikmati ya." Dan seperti biasa hari pun berganti terlalu cepat dan berganti menjadi malam. Sudah jam 8 kurang lewat 15 menit, bisikku. "Ayo anak-anak, cepat bersihin ya, semuanya hari ini kita tutup cepat. Saya punya kabar baik loh buat kalian semua. Di bulan ini tak disangka penjualan kita naik loh, kurang lebih 300%. Makasih ya buat kalian semua yang sudah bekerja keras membantu saya dalam mengelola warung bakso ini. Itu berarti buat minggu depan akan ada bonus buat kalian semua ya. Hore!" teriak kami semua. "Terima kasih ya tante," ucapku kepada Bu Yona yang selalu baik dan ramah kepada semua karyawannya. "Oh ya Prita, Astrid, tante tuh udah taruh gula, telur keperluan buat masak, buat mandi dan keperluan lainnya udah tante siapkan di mes ya. Untuk bulan depan di mes kalian udah habis kan semuanya," kata Tante Yona sambil tersenyum kepada kami. "Sekali lagi terima kasih ya tante," kataku. Iya, sama-sama Prita, Astrid."
Perempuan ini adalah bosku, ya Tante Yonanda, pemilik warung bakso ini. Dia memang terkenal baik dan ramah kepada semua karyawannya dan selalu memperhatikan setiap kebutuhan karyawannya. Dia baik, kepribadiannya lembut, cantik dan ulet. Ya hampir sempurna lah. Dia seorang pekerja keras. Tiap pagi-pagi sekali subuh sekitar jam 4, dia selalu datang duluan ke ruko untuk meramu racikan kuah bakso sendirian. Bumbunya dari dia sendiri loh. Terus warung baksonya juga dia kelola sendiri. Benar-benar sosok perempuan yang hebat. Aku kagum sekali padanya. Yo wes, ya udah ya, udah cepet beresin semuanya ya. Seperti biasa gentong kuah baksonya dibiarin aja. Nanti biarin aku yang beresin sendiri, kata Tante Yona. Beberapa karyawan Tante Yona yang berasal dari luar daerah seperti aku menempati rumah mes yang disediakan. Berseberangan dengan rumah makan berada. Kebetulan aku satu kamar bersama orang temanku Astrid, gadis perantauan dari kota tersebut yang seumuran denganku. Wah, segernya. Sabun mandinya dari Tante Yona wangi banget loh. Astrid gak kayak yang kita beli kemarin. Iya, pasti itu mahal. Tante Yona emang baik banget ya. Weh, Trit, HP-mu lagi on kah? Pinjam dulu buat joget video TikTok nih, biar viral. Hehehe, kebetulan lagi seksi nih. Seru Prita yang habis mandi dan masih menggunakan handuk. Weleh, ini ada-ada aja Prita. Hehehe, ledek Astrid. Ngomong-ngomong soal aneh tadi siang, ada yang aneh loh. Aneh gimana? Iya, tadi pas siang-siang pas di resto, tahu-tahu datang nenek yang gak aku kenal. Gak tahu siapa. Tahu-tahu bilang ke aku supaya berhati-hati gitu. Terus tanya Prita yang penasaran dengan cerita Astrid. Gak cuma sampai di situ aja. Terus aku nengok kan, karena ada panggilan dari Mang Karta. Nah, pas aku nengok lagi ke dia, orangnya udah hilang gitu. Padahal baru beberapa detik loh. Aneh kan? Jelas Astrid kepada Prita. Tapi ya aku gak pernah dengar sebenarnya. Tapi kamu jangan ketakutan loh Astrid habis ini. Apa Prita? Desak Astrid yang gak sabar dengan penjelasan Prita yang masih bingung gitu. Enggak, apaan sih? Sebenarnya desak Astrid semakin tidak sabar dengan cerita Prita. Jadi memang daerah di sini dikenal rada-rada angker gitu. Kami kan baru masuk di sini 2 bulan yang lalu. Jadi pasti gak tahu cerita-cerita aneh daerah sini. Jelas Prita. Hah? Seru Astrid kaget. Prita melanjutkan ceritanya. Jadi ada dulu kamar Mas Budi yang di nomor 3 situ. Setiap malam pasti Mas Budi selalu mendengar suara-suara aneh gitu, seperti desisan ular. Terjadi hampir terdengar setiap malam loh. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Terus ada Mas Pras, sewaktu nginep di sini katanya ngelihat bayangan gede banget. Katanya terbang menuju atap ruko dan masuk ke dalam warung bakso gitu. Untungnya sih aku gak pernah ya ngalamin hal-hal yang aneh kayak gitu pas tinggal di sini. Tapi aku pernah mendengar sesuatu tentang tante yo. Kenapa emangnya tante yo? Tanya Astrid. Prita melanjutkan ceritanya. Kamu tahu kan Prita, aku sering makan di warungnya Bu Sarwo yang di ujung jalan situ. Nah, aku dengar ada beberapa kali warga pernah ngomongin kalau usaha Tante Yona itu bisa meroket kayak gitu selama setahun ini karena pakai pesugihan. Dulu suaminya meninggal karena dijadikan tumbal pesugihannya. Dan semenjak jadi janda usaha warung baksonya langsung berkembang pesat. Apalagi habis 2 cabang ini kan hal yang tidak wajar, kata Prita lagi. Iya sih kalau dipikir secara logika emang gak wajar. Tapi Tante Yona orangnya baik banget.
ujar Astrid jadi sulit untuk dipercaya cerita-cerita rumor yang pasti, apalagi hanya sekedar gosip orang-orang. Secara Tante Yona kan baik terhadap tetangga-tetangganya dan orang di sekitarnya, lingkungannya termasuk kepada karyawannya. Astrid masih kurang percaya dengan cerita Prita tadi. Rasanya tidak mungkin Tante Yona seperti itu. Ya Prita, justru karena itu Astrid, aku mau cari lebih tahu detail lagi untuk membuktikan rumor tersebut. Jelas Prita. Prita masih menjelaskan ceritanya terus-menerus. Kamu tahu kan Astrid, semua karyawan di sini dilarang untuk naik ke lantai 3. Emangnya kenapa? Mungkin saja ada sesuatu di sana yang dirahasiakan oleh Tante Yona. Astrid hanya melongok saja mendengar semua ceritanya Prita. Secara dirinya belum tahu betul situasi di tempat kerjanya. Beda halnya dengan Prita, karena dia memang lebih dulu kerja di sini. Pastinya dia lebih tahu isu-isu tentang Tante Yona. Prita masih melanjutkan ceritanya, dan katanya setiap malam Selasa Kliwon, Tante Yona selalu melakukan ritual untuk pesugihan. Dan kamu tahu, malam ini malam apa Astrid? Ini Selasa Kliwon, Trit, kata pria lagi langsung saja, membuat bulu kuduk Astrid mengembang seketika. Tapi itu semuanya rasanya nggak mungkin lah, sanggah Astrid. Itu dia Trit, aku pun masih ragu dengan cerita mereka, tungkas pria lagi. Secara kan bos kita itu orangnya baik banget. Dan malam itu kami berdua jadi kepikiran akan hal itu. Tapi di dalam hati, aku tetap tidak percaya dengan semua itu. Semuanya Tante Yona bukan orang yang seperti itu. Pasti bantah batin Astrid. Kejadian demi kejadian aneh mulai menghampiriku. Sebagian dariku mulai merasakan hal yang aneh dan berpikir buruk tentang rumah warung bakso milik Tante Yona. Tapi sebagian lagi menyangkal tidak mungkin orang sebaik Tante Yona menggunakan hal gaib untuk tempat usahanya ini. Apalagi kalau dipikir secara logika, Tante Yona itu orangnya baik banget kepada setiap orang dan karyawannya, batin Astrid. Kebanyakan mikir hanya akan membuat otakku secara mau pecah saja. Baik, aku sendiri dulu sebelum menduga-duga hal yang belum tahu kebenarannya. Yang pasti ada hanya menimbulkan fitnah nanti, batin Astrid. Ketika suatu hari Astrid hendak pergi ke gudang penyimpanan bahan baku bakso, hendak mengambil beberapa bahan yang diperlukan seperti kecap, cabai, bumbu lainnya. Secara tidak sengaja Astrid mendengar sesuatu di dalam gudang itu. Tapi ketika sudah masuk gudang itu, kok tidak ada siapa-siapa. Perasaan tadi ada suara orang ngobrol deh di gudang, gumam Astrid sambil memandang sekeliling. Tapi masih saja sepi, tidak terlihat tanda-tanda orang. Terus siapa yang tadi suara itu? Apa iya suara makhluk tidak kasat mata? Tiba-tiba saja bulu kuduk Astrid merinding dan terasa sejuknya hawa menyelimuti tubuhnya. Tentu saja membuat Astrid semakin takut. Dan tiba-tiba Astrid mendengar bunyi langkah kaki seseorang dan tiupannya hawa dingin mendekati tekuknya. Terus berbisik, "Nduk, nduk, ojo suwe-suwe nduk." Bisiknya ke telinganya Astrid. Tentu saja bak disambar petir di siang bolong. Astrid sampai tersentak ketakutan dibuatnya. "Siapa itu?" Teriak Astrid hampir tidak kedengaran suaranya karena menahan rasa takut dan belum hilang rasa takutnya. Tiba-tiba saja Astrid merasakan tangan dan kakinya dililit sesuatu yang licin dan dingin. Apa ini? Ketika dia menoleh, dilihatnya ada ular yang sedang melilit tangan dan kakinya. Sontak saja dia berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada ular melilit tangan dan kakiku," teriaknya sambil mengibaskan tangannya yang masih dililit ular itu. Dia pun berusaha melepaskannya
dari ular tersebut. Tapi anehnya, tiba-tiba saja ularnya menghilang. Seketika dia pun langsung berlari keluar dari dapur tersebut dengan rasa takut yang hilang. Bruk! Tiba-tiba Astrid merasa badannya sakit, seperti menimpa benda keras. Ternyata dia terjatuh dari tempat tidur. Astaga, rupanya ini hanya mimpi. Syukurlah kalau hanya mimpi buruk, kata Astrid gitu lagi. Tapi walaupun hanya sebatas mimpi, tetap saja dia merasa ketakutan, seolah-olah itu nyata kejadiannya. Keesokan harinya datanglah pria sambil membawa majalah cerita tentang dunia mistis. Nih, Astrid, coba baca di majalah ini. Menceritakan ciri-ciri usaha orang yang menggunakan pesugihan, ciri-ciri yang hampir sama dengan menuduh kita terhadap Tante Yona. Ceritanya seperti yang sering kita dengar, dan aku mau ajak kamu cari tahu tentang mitos-mitos yang beredar. Kebetulan nanti malam itu malam Selasa Kliwon. Ayo kita diam-diam pergi ke ruko nanti malam untuk membuktikan kekecewaan kita selama ini. Tetapi Prita, kata Astrid ragu, itu namanya kurang ajar. Gak sopan kita curiga bos. Kita apalagi dia wanita yang baik banget sama kita, kata Astrid lagi. Tapi kan tidak ada salahnya kita cari tahu dulu kebenaran dari cerita-cerita yang beredar itu loh, jawab Prita. Daripada kita penasaran terus dan hanya menebak duga saja, yang ada jadi fitnah. Ntar jelas Prita lagi. Lagian kan kamu terus yang selalu mengalami keanehan belakangan ini. Mungkin kamu ada bakat indigo, kata Astrid. Ledek Prita. Ah, kamu ini ada-ada saja, jawab Astrid. Lah, emang kamu mau diteror terus, dikasih penampakan terus? Jelas Prita lagi. Ya nggak maulah aku Prita. Aku juga lelah dengan semua ini. Jujur, aku mulai takut, jawab Astrid. Maka dari itu kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ada di lantai 3 ruko itu. Kenapa kita semua karyawannya tidak boleh naik ke lantai itu selain Tante Yona? Coba kamu pikir, pasti ada sesuatu kan yang sengaja dirahasiain sama Tante Yona, jelas Prita. Tut tut tut, bunyi alarm HP Astrid terus saja berbunyi, menandakan kalau hari ini sudah pagi. Astrid pun melihat dan tidurnya dan sengaja bangkit dari tempat tidur. Wah, ternyata sudah jam 6 pagi. Lilik Astrid ke arah jam di HP-nya sambil meraih gelas dan menuangkan air dari botol di gelasnya. Kemudian meminumnya, baru beberapa teguk air masuk ke tenggorokannya. Tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang tersangkut di mulut. Segera saja dia memasukkan jarinya dan mengambil benda asing itu dan dikeluarkannya dari mulutnya. Sentak saja Astrid kaget melihat benda yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Segumpal rambut panjang berwarna hitam pekat. Apa ini? Kok ada rambut di minumanku? Kayaknya ini juga bukan rambutku, karena rambutku kan tidak sepanjang ini, pekik Astrid lagi. Belum reda rasa kagetnya, terdengar suara Prita memanggilnya dari arah dapur. Astrid, kamu sudah bangun ya? Nanti habis mandi segera ke dapur ya, kita sarapan dulu sebelum ke warung baksonya, kata Prita. Iya Prita, jawab Astrid yang belum reda rasa kagetnya itu. Segera saja dia mengambil handuk dan bersorak ke kamar mandi. Selesai mandi, Astrid pun berganti pakaian dan segera menuju dapur untuk sarapan pagi dengan Prita yang dari tadi menunggunya dirinya. Setelah Astrid dan Prita selesai sarapan, mereka pun bersiap-siap untuk menuju ke warung bakso di ruko seberang, mesnya. Yang tepatnya mereka hanya berjarak 20 meter saja. Karena memang sebentar lagi jam kerja sudah dimulai. Dalam perjalanan, Astrid masih saja kepikiran
gulungan rambut yang ditelan tadi pagi. Ia masih mikir-mikir, kira-kira tadi rambut siapa ya? Kok tiba-tiba ada di dalam minumannya? Siapa yang naruhnya? Padahal sewaktu diisi ke dalam wadah botolnya tidak ada apa-apa, dan wadahnya juga sebelum ia dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air. Lalu ulah siapa sengaja memasukkan rambut itu? Hah, semakin membuat aku pusing saja, batin Astrid. Mereka berdua pun sampai di ruko tempat warung baksonya. Setelah membuka pintu ruko, segera mereka menata bangku dan meja, serta menyiapkan mangkok-mangkok baksonya, dan Astrid di bagian mengaduk kuah baksonya serta menyiapkan baksonya, sedangkan Prita di bagian orderan pembeli. Dan setelah semuanya tertata dengan rapi, pembeli pun mulai berdatangan untuk segera sarapan semangkuk bakso yang menurut lidah mereka sangat enak dan menggoda. Seolah-olah mereka tidak ketinggalan sarapan baksonya, padahal jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Ya begitulah, setiap hari selalu saja ramai pengunjungnya yang antri dari sampai pagi malam. Mbak ini yang orderannya di meja 20 itu kan? Tanya salah satu pelayan yang mengantar orderan bakso itu, bertanya kepada Astrid. Iya mas, dan masih ada satu lagi semangkuk bakso komplitnya yang harus diantar juga, kata Astrid mengingatkan para pelayan itu. Sambil mengaduk panci yang berisi kuah bakso itu, tiba-tiba saja Astrid merasakan ada sesuatu yang berat yang nyangkut di centong yang sedang dipegangnya itu. Dan ketika diangkat, sontak saja Astrid kaget. Kok seperti ini? Apa ini? Kok ada celana dalam di kuah baksonya? Siapa yang menaruh? Ini tentu saja merasa geli dan kaget melihat benda itu di kuah baksonya. Prita, coba kesini dulu, teleponnya. Iya Astrid, ada apa sih? Kok kamu kayak orang ketakutan gitu? Tanya Prita yang melihat wajah Astrid yang seperti orang ketakutan dan kaget. Anu Prita, ini loh, coba kamu lihat dalam kuah baksonya, ada celana dalam perempuan, jelas Astrid. Dalam pancinya ya? Tanya Prita. Iya Prita, makanya kamu sini, lihat sendiri. Dan Prita pun penasaran, kemudian dia mencoba melihat isi dalam pancinya. Mana Astrid? Tidak ada apa-apa kok. Coba kamu periksa lagi deh, siapa tahu kamu salah lihat. Tanya Prita heran. Ketika Astrid melihat lagi, loh kok hilang? Tapi bener loh Prita, tadi tuh ada celana dalam perempuan di dalam kuah baksonya. Karena menghilang ya, Astrid jadi bingung sendiri. Padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada celana dalam panci kuah baksonya. Kamu serius tadi melihat ada celana dalam perempuan dalam pancinya? Tanya Prita lagi. Iya Prita, bener kok. Aku lihat tadi itu bener ada celana perempuan. Tapi kok giliran kamu yang lihatnya tidak ada? Apa jangan-jangan itu hanya bisa melihatnya, sedangkan yang lain tidak, bisik Astrid lagi. Terus apa hubungannya? Gumam Astrid. Dan kalau tadi bener ada, terus siapa yang simpan di situ? Bisik Astrid. Ya tentu saja Tante Yona dong pelakunya, kata Prita. Soalnya kan hanya dia yang meracik bumbu untuk kuah baksonya, sedangkan karyawan yang lain mana boleh meracik bumbunya selain dia. Tapi buat apa sampai menaruh celana dalam itu dalam kuah baksonya? Secara medis kan itu jorok banget. Kan kasihan sama pembelinya yang tidak tahu apa-apa, kata Astrid lagi. Ya mungkin itu salah satu syarat supaya kuah baksonya enak Astrid, jelas Prita lagi. Tapi tidak dengan cara sekotor itu juga kali, gumam Astrid. Yang namanya juga syarat pesugihannya memang harus seperti itu caranya, supaya yang sudah datang dan makan baksonya bisa ketagihan gitu. Dengan begitu kan
warungnya jadi ramai karena banyak pelanggannya. Jelas berita. Benar-benar ya Tante Yona melakukan pesugihan untuk warungnya ini? Tanya Astrid. Ya kalau dilihat dari ciri-cirinya sih kayaknya memang benar Tante Yona melakukannya. Jelas berita. Weh, kalian ini loh malah ngosip aja kerjanya. Ayo kerja, lihat tuh orderan baksonya udah numpuk tuh. Aku yang gantiinnya. Iya, Mang, kataku dan Prita. Pertengkaran segera saja kami menyelesaikan pembicaraan kami tadi dan segera melanjutkan pekerjaan kami masing-masing karena memang pembelinya sudah banyak mengantri. Itulah sahabat cerita dari pesugihan warung bakso. Oke.